Salam untuk semuanya. Apakah suara saya kedengaran? Jelas, Pak. Baik. Jelas Pak, jelas. Tadi prolegomenanya itu langsung pada tak kenal maka tak sayang. Saya kira karena sudah ada kalimat pembuka itu maka wajib perkenalan. Mulai dari Pak Kelvin lalu seterusnya. Tinggal teman-teman mahasiswa bisa nama saya, tempat tinggal, sudah menikah atau belum, pekerjaan atau pelayanan di mana, lalu tujuan mengapa mau jadi magister pendidikan atau magister teologi. Ya, silakan Pak Kelvin. Oke, baik. Mungkin setelah saya langsung kita tunjuk orang begitu ya, biar nanti langsung kita bisa tahu selanjutnya siapa. Nama saya Kelvin, Pak. Saya dari Magelang. Saya sekarang melayani di Gereja Kristus di Indonesia di Magelang. Dan awal kali 7 tahun yang lalu, saya bermisi ke Magelang. Dan tujuan saya mengambil magister ini terutama untuk seperti doa saya tadi, Pak, menambah hikmat agar saya juga bisa lebih bijaksana ya dalam mengambil setiap keputusan itu sih, Pak. Ya, mungkin saya lanjutkan Pak Roy ya. Silakan Pak Roy. Iya, terima kasih Pak. Salam Pak Dr. Tommy, terima Shalom kasih Pak. semuanya. Ya, salam kenal Pak, nama saya Roy Fernando Panggabean. Horas. Saya berpelayanan di Tanjung Balai, Asahan Pak. Iya, saya pernah ada juga yang namanya pernah ke sana Pak, Pak Anton, Pak Anton Sanpat. Katanya sih saudaranya Bapak. Oh iya, sepertinya saya kenal orang itu sepertinya Pak. Iya, jadi saya tahun 2008 ke sana pelayanan Pak, merintis. Jadi saya sudah berkeluarga, punya anak 3 orang, ya satu perempuan 2 laki-laki. Dan kerinduan saya kuliah di magister ini untuk saya bisa diperlengkapi, di upgrade ya, saya bisa belajar banyak juga secara teologis supaya saya juga bisa mempraktikkannya dan saya semakin diperlengkapi Pak, karena supaya makin banyak saya diperlengkapi, saya belajar karena juga kebutuhan di dalam pelayanan yang saya saya lakukan di tempat pelayanan Pak. Gitu Pak. Makasih Pak. Terima kasih Pak Roy. Lanjut Pak. Yang lain Pak. Gimana Pak Roy? Siapa ya yang melanjutkan? Oh iya Pak. Pak Roy udah berkeluarga Pak? Tadi ditanya. Saya udah berkeluarga Pak, anak 2. Mertua Tiga, ikut saya juga Pak. Ya. udah Terima berkeluarga kasih. Pak. 3 orang anak Pak. Iya. Saya lanjut ke Pak izin Pak Frans ya. Makasih Pak. Ya, salam, selamat sore Pak. Shalom. Saya Sore. Franz, saya suku Maluku Pak. Pam saya, ya, pam saya tadi itu, tapi pelayanan saya di kota Toba Pak, Danau Toba. Kenal Om Minggus ya, tah itu ya. Oh kenal Pak. Jadi Apa saya punya, pelayanan sebagai apa Pak? ya saya pendeta Pak, Gembalanya ya. ya gembala Pak. Organisasi apa Pak? Saya dari GKDI Pak, sama Pak, saya GKDI. temannya Pak Kelvin Pak. Baik. Ya, jadi anak saya 2, putri, istri saya ini Pak, pamnya Manado Pak, Gunungan. Ya. Jadi saya berada tinggal di Kota Toba. Terima kasih. Oh, Terima kasih. yang lanjutannya kenapa saya di sini ya Pak? Ya mau belajar ya. Ya bagi saya dalam sosial ternyata akademik itu penting ya. Yang kedua juga waktu saya dari alumni IKAT juga Pak kemarin, jadi saya mau melanjutkan karena saya merasa butuh banyak hal-hal pelajaran-pelajaran hikmat dalam dunia firman Tuhan dan kehidupan gereja Pak. Ini suatu saat kerinduan supaya saya juga bisa memberkati dan memberikan mengajar
untuk generasi berikutnya, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, Pak Kelvin, karunia menunjuk aja, Pak. Pak Kelvin, ya. Baik Pak. Mungkin langsung ditunjuk Pak Renhat ya dari Lampung. Ya, Pak Kelvin. Shalom semuanya. Shalom Pak Dr. Tommy. Salam kenal. Nama saya Reinhard. Saya melayani di GKDI Lampung saat ini. Saya punya anak dua, cewek dan cowok, Pak. Alasan mau ikut ini sangat penting bagi saya juga, Pak, ya, untuk menimba ilmu, untuk bisa lebih mengerti tentang teologi, Pak. Dan bisa berbagi juga nanti sama sama orang-orang yang kita temui di pelayanan. Karena background sebelumnya kan saya bukan teologi, Pak, jadi pengen belajar teologi. Terima kasih, Pak. Terima kasih, singkat padat jelas ya, boleh. Terima kasih, Pak. Dilanjutkan Pak Panca. Terima kasih. Shalom, selamat sore teman-teman dan Pak dosen, salam kenal. Ya, nama saya Panca dan saya melayani di Jogja. Asli saya Kalimantan. Di Jogja saya melayani di GKDI juga, bagian youth, bagian ministry youth-nya. Mungkin 11-12 dengan Pak Reinhardt ya. Saya backgroundnya bukan teologi ya. Jadi memang ikut perkuliahan ini mau belajar bagaimana menjadi seorang penggembala dari sisi teologi ya. Sekian Pak, terima kasih. Baik, terima kasih, Pak. Lanjut yang lain. Dilanjutkan Pak Michael. Terima kasih. Ya, selamat sore. Terima kasih dosen Pak Dr. Tommy. Eh, eh, ini saya di gereja di satu desa kecil di daerah Wusak, Kabupaten Minahasa Utara. Itu lalu saya lihat Pak Tommy ada datang ke Manado, mau panggil pelayanan tapi malu Pak, gereja datang gitu. Itu ada undang anak Pak, motivasi belajar ambil S2 di STT tapi memperlengkapi Iya, Pak Michael. Pak Michael suaranya terputus-putus, Pak. Oke, kita tunggu Pak Tommy ya. Karena kita semua sudah kenal ini. Oke, dilanjutkan Pak Sunarto. Pak Sunarto dilanjutkan Pak. Atau lagi nge-lag ya Pak Sunarto ya? Bagaimana Pak Kelvin? Suaranya terputus-putus Pak. Oke, mungkin sambil menunggu kita lanjutkan Pak Arif begitu. Silakan Pak Arif. Siap, Bapak. Oke. Shalom, selamat sore teman-teman semua, juga Pak dosen, Pak Tommy. Selamat sore, Eh, Pak. ya, nama saya Arif Kurniawan Wijaya. Saya berdomisili di Tangerang, Pak, di Karawaci. Pelayanan saya ada di Gereja LMCC, Pak. Eh, Light Life Messengers Community Church atau GBI Supermall, Pak. Itu. Usia gerejanya baru 2 tahun. Itu. Siap. Saya sudah berkeluarga, cuman belum ada anak, Pak. Terima kasih. Iya, tujuan Bapak ambil magisterium ini dalam rangka apa, Pak? Oh ya, siap.
Saya dulu latar belakang sebelumnya arsitek, Pak, terus kembali ambil S1 Teologia. Sekarang saya lanjut ke S2 supaya mendalami karena saya eh, didampuk sebagai apostolik gereja, Pak. Begitu. Baik, terima kasih Pak. Next. Dilanjut Pak John Sinaga. Terima kasih. Selamat sore Pak Dr. Tommy sama teman-teman. Saya John Sinaga Pak, saya tinggal di Sentul, Pelayanan Bogor, Depok, dan juga di beberapa tempat. Saya sudah berada di full time di GKDI juga bersama istri dikaruniai 2 anak laki-laki. Dan tujuan utama saya belajar selain kecintaan belajar Pak, saya berasa ini juga salah satu pengembangan diri dan ministry untuk kita punya perspektif baru dan butuh juga untuk membangun fondasi yang lebih kuat ke depan. Tapi ada satu motivasi khusus juga Pak, saya mau berikan motivasi khusus ke anak saya bahwa di umur berapapun papa mamanya masih terus bisa sekolah. Terima kasih Pak. Ya, benar, keren Pak. Lanjut. Wah, inspirasi ya. Kita lanjut kembali ke Pak Albertus Sunarto. Dipersilakan Pak. Ya, terima kasih Pak Kelvin. Suara saya terdengar? Dengar Pak. Ya, salam. Selamat malam Pak Dr. Halo. Tommy Selamat malam. dan juga teman-teman. Saya Albertus Sunarto, saat ini pelayanan di Ambon dari GKDI juga Pak. Jadi teman-teman GKDI banyak. Ya, saya punya 3 orang anak. Anak saya yang pertama perempuan, sudah semester 6. Yang kedua kelas 7, ketiga kelas 5. Saya tinggal di Ambon dari tahun 2016. Kalau ditanya motivasi, ya background saya psikologi Pak, S1-nya psikologi, dan ada kesempatan untuk saya belajar. Ini kesempatan yang saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Jadi kalau ditanya ya saya mau memperlengkapi diri saya, sehingga dengan semakin saya banyak hal yang saya tahu di kuliah teologi, maka pelayanan saya ke depan akan lebih baik lagi Pak. Sehingga firman yang saya sampaikan melalui khotbah, atau saya membantu orang untuk bisa dekat dengan Tuhan, kalau saya diperlengkapi ilmu, itu akan lebih efektif. Dan selain itu juga, kebetulan istri saya juga pelayanan dengan saya. Saat ini juga istri saya belajar teologi juga Pak, diikat di S1-nya. Terima kasih Pak Dokter dan juga teman-teman. Terima kasih Bapak. Lanjut. Terima kasih. Mungkin dari Bu Ani ya. Dipersilakan Bu Ani. Oke, perkenalkan nama saya Ani. Ani ini udah nama lengkap ya. Saya tinggalnya di Kota Pekanbaru, pelayanan sebagai penerjemah khotbah di Gereja Kristen Kalan Kudus. Terus sudah menikah, punya 2 orang anak. Nah, pekerjaan saya ini adalah sebagai konsultan bahasa Mandarin. Jadi saya lebih banyak mengembangkan bahasa Mandarin di sekolah-sekolah Indonesia Tengah dan Timur, seperti Papua ya, Manado, Makassar, pokoknya daerah-daerah Indonesia Tengah dan Timur. Nah, tujuan saya ambil M4 adalah ingin mengembangkan di dalam setiap modul pembelajaran itu ada Bible Worldview. Jadi berharap dengan ikut kuliah ini lebih mengenal dan lebih pengetahuan akan Alkitab lebih mendalam. Terima kasih. Terima kasih. Saya ingin belajar bahasa Mandarin, cuma lidah saya yang tidak mampu. Masih bisa Pak, masih bisa. Baik. Lanjut Pak Kelvin. Dipersilakan untuk Pak Joni dari Sidoarjo. Baik, selamat sore Bapak Simon juga teman-teman. Kebetulan lagi nyetir ini. Saya Joni Silitonga dari GKDI Sidoarjo. Anak 2 sudah menikah Pak, dan anak 1 sudah kerja, yang 1 masih kerja. Dan tujuan saya untuk mengikuti kuliah ini adalah untuk memperlengkapi dan mempertajam saya Pak. Karena kebetulan latar belakang saya bukan teologi.
Itu Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Lanjut. Oke, dilanjut ya Pak David ya dari Bengkulu ya. Terima Dipersilakan. kasih, Pak Justin. Shalom, selamat sore, Pak dosen, Pak Selamat Tommy, sore Pak David. juga teman-teman. Saya David Marcelino, tinggal di Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Saat ini selain melayani juga bekerja ya. Mau ikut pendidikan teologi ini ya. Sebetulnya impian Pak, waktu saya ikut Tuhan Yesus 2013, saya sangat ingin tahu sekali ya tentang kekristenan. Jadi waktu itu tidak ada ya yang online. Nah, begitu mendapat informasi dari teman-teman GKDI, ada wadahnya STT IKAT, saya tertarik ya. Latar belakang S1-nya Fakultas Komputer, Pak. Jadi bukan teologi ya. Kemudian motivasi saya ke depannya dengan belajar ini, saya sadar Pak kalau sebagai pengkhotbah juga kalau salah mengajarkan ke orang-orang bahaya. Jadi perlu juga mengetahui yang sebenarnya gitu Pak untuk mensupport pelayanan ke depannya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak David dari Bangkai ya. Bangka Belitung, maaf Pak. Oke, dilanjutkan Pak Krisman dari Batam. Selamat sore teman-teman, selamat sore Pak dosen. Nama saya Krisman Selamat Siagian. sore. Ya, saya sekarang pelayanan di Batam Pak, di GKDI juga ini teman-teman di sini. Kemudian saya juga punya 2 anak dan tujuan belajar di Magister pertama udah pasti saya ingin menambah ya hal-hal yang lebih dalam tentang firman Tuhan juga. Kemudian juga bisa mendapat banyak perspektif ya, terutama kita untuk melayani bisa banyak bantu hidup orang dan lewat magister ini saya percaya bisa kasih impact juga Pak ke banyak orang Pak. Terima kasih Pak Tommy. Terima kasih Pak. Lanjut. Terima kasih Pak Krisman. Lanjut ke Jambi, Pak Edward. Dipersilahkan Pak. Selamat sore teman-teman dan juga Pak dosen. Salam kenal Pak, saya Edward dari Jambi. Saya sudah menikah, anak saya 2. Sekarang saya ngelanjut ke S2 teologi, benar karena memang saya pengen mendalami. Dulunya pengen S1 teologi tapi nggak kecapai, dapatnya S1 elektro. Jadi sekarang ada kesempatan untuk lanjut S2 teologi supaya lebih mendalami dan memiliki persepsi yang benar tentang firman Tuhan. Dan sama dengan Pak John tadi, saya selalu bilang sama anak saya, papi aja sekolah, kamu juga harus tetap sekolah. Kayak gitu, Pak. Terima kasih. Wah, keren. Mantap. Ini tinggal, maaf, ada lagi yang belum ya. Bu Denada dan Ibu Lili Sanfaat ya. Saya belum kenal juga, Pak. Jadi kita mau kenal juga bersama-sama ya. Siapa dulu ya, atau Ibu Denada dulu apabila bisa on cam ya. Bu Denada. Ya, halo, selamat malam. Malam Ibu. Selamat malam Bu Nada. Selamat malam Pak dan teman-teman mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Nada. Saya tinggal di Tobelo, Halmahera Utara. Ya, tujuan mau ambil magister pendidikan ini dalam rangka apa Bu Nada? Ya, menurut saya pendidikan itu sangat penting, apalagi seorang perempuan, dan saya juga seorang single mom. Jadi saya harus memberikan contoh yang terbaik untuk anak-anak saya. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak.
Makasih Bu, salam kenal. Ya, ya. Ibu Ibu Lili, dipersilahkan Bu, biar kami semua mengenal. Apakah ada? Oke. Halo, selamat malam semuanya. Salam kenal. Nama saya Lili Walala. Saya sudah menikah, punya anak satu. Latar belakang pendidikan saya yaitu S1 keperawatan nurse. Tujuan motivasi saya untuk mengambil S1 S2 pendidikan PAK yaitu untuk belajar dan memperlengkapi diri agar bisa membantu banyak orang, terutama dalam dunia pelayanan. Oh ya, saya lupa, saya dari Tebelo, Halmahera Utara. Mungkin demikian, terima kasih. Shalom. Baik, terima kasih Bu Lili. Sama-sama, Pak. Oke, terima kasih Bu Lili. Sudah semua Pak ini? Terima kasih teman-teman. Baik, terima kasih Pak Kelvin sudah memandu. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam kenal. Saya adalah hasil dari pendidikan yang diracik di STIK Jakarta. Dan saya satu letting dengan Pak Dr. Kandidat Rudi. Ya. Kemudian saya juga sebagai pendeta di jemaat kecil dan saya tinggal di Maluku Utara. Terima kasih, salam kenal. Sekarang sudah kenal maka sayang, ya. Tadi tak kenal maka tak sayang, sudah kenal maka sayang. Dan tolong saya sebentar ini saya kirim nomor rekening saya karena sudah kenal. Jadi tolong donasi, ya. Kalau tidak kirim berarti bohong itu, katanya sayang. Kalau sayang kan ada wujud, ya. Ya, manifestasi dari kasih itu ada buahnya, bukan sekedar aku mengasihimu. Nah, itu cuma empatik atau retorika belakang. Oke, kita mulai dengan Tawa Sutra karena kelas ini harus cair. Bayangkan saya dari pagi ke kampus dulu ngajar di kelas S1. Lanjut saya bersidang di pengadilan. Selesai saya urus berkas perkara lagi. Saya harus prepare dan ini sudah mumet ini otak. Jadi kita harus ada icebreakernya gitu ya. Oke, baik, saya tampilkan aja. Saya share screen ya. Nah, hari ini saya dikasih tugas sama Pak Rudi untuk mengajar kepemimpinan Kristen. Nah, tadi teman-teman sudah memperkenalkan diri, saya juga memperkenalkan diri. Jarang saya posting gelar full, cuman kalau di dunia pendidikan saya harus posting supaya tadi inspiring others. Jadi anak saya harus tahu saya orang terdidik, orang mahasiswa saya harus tahu saya manusia pembelajar seperti yang dikatakan oleh Eka Dharma Putra. Ya, nama saya Pendeta Advokat Dr. Tommy Sanfaat, SH, STH, MTH, MPD, CPT, CMED, Magister Hukum Kandidat. Mungkin ada teman-teman yang bilang, loh, pamer amat sih. Enggak, saya tidak sedang pamer Bapak Ibu. Saya sedang memotivasi Bapak Ibu untuk belajar. Ya, serius. Bahwa dalam konteks pendidikan, ya, aksiologinya, utility-nya itu yang jauh lebih penting. Manusia lihat rupa, Tuhan lihat hati kita, tapi manusia lihat embel-embel kita. Kenapa saya kuliah banyak-banyak? Karena saya ini orang bodoh. Saya ini orang yang tidak lulus SMA, saya hanya ikut paket C. Ya. Saya tidak merasa ketika ada orang yang punya niat
tinggi belajar, jadi dia itu kompetitor saya. Tidak. Yang saya tahu saya hanya berkompetisi dengan diri saya, dengan ego saya, dengan mimpi-mimpi saya yang besar. Saya tukang ojek di Tobelo, saya kebetulan tinggal di Tobelo. Saya tinggal di Tobelo bukan kebetulan tapi dalam penetapan ilahi. Ya, saya tinggal di Tobelo, saya tukang ojek, saya mengalami kerusuhan 2 kali di Ternate, kemudian di Tobelo, di Maluku Utara lah kita ya. Lalu saya tidak lulus SMA, bukan karena saya bego, tapi karena saya punya pemikiran teologis yang miring. Saya bilang, kita ini kan udah mau kiamat, ngapain sekolah? Saya harus pelayanan. Padahal saya dari Manado balik ulang ke Tobelo tidak sekedar pelayanan, tapi saya ngojek. Dalam durasi beberapa tahun saya kemudian berpikir saya punya mimpi besar. Dan kalau mimpi besar saya harus wujudkan dengan cara apa? Tidak lain dan tidak bukan, harus lewat pendidikan. Jadi if you want your dreams comes true, the first thing you have to do is wake up. Kalau kau mau mimpimu menjadi kenyataan, hal pertama yang harus kau lakukan adalah bangun dari tidur, mengerjakan mimpi. Saya punya mimpi besar dan saya sadar betul pendidikan adalah jalan tol menuju mimpi saya. Pertanyaannya, apakah tanpa pendidikan orang bisa sukses? Bisa. Tapi dengan pendidikan Bapak Ibu, arah kita itu lurus, arah kita itu tersistematisasi dalam menentukan jalan-jalan kita. Gitu. Saya profesinya advokat juga. Bagi saya pendeta adalah panggilan. Bagi saya, Bapak Ibu boleh tidak bersepakat dengan saya. Bagi saya pendeta adalah panggilan. Karena saya bukan full timer seperti Pak Sinaga, maka saya harus bekerja punya sampingan. Saya mantan anggota DPRD juga di Kabupaten Halmahera Utara. Ada banyak yang saya kerjakan. Kemudian saya juga pimpinan Sekolah Tinggi Teologi IKAT Maluku Utara. Ya, saya juga pimpinan organisasi Peradi Nusantara Maluku Utara. Saya juga pimpinan Ketua DPD PPNT, Persatuan Peduli Nusantara Tunggal, Advokasi Hukum, itu Maluku Utara. Ada beberapa lagi seperti Direktur Lembaga Bantuan Hukum Korps Bantuan Hukum Kieraha. Banyak yang saya pimpin. Kebetulan juga saya orang pendidikan, akademisi, politisi, dan praktisi hukum. Pergaulan saya lumayan luas. Saya ingin menjadi berkat di mana saya diutus Tuhan. Kalau definisi kita menjadi garam dan terang hanya di gereja, saya kira kita perlu tambah lagi belajar. Karena bagi saya pelayanan adalah di mana marketplace kita diutus Tuhan. Bapak Ibu sebagai nelayan, monggo silakan. Bapak Ibu sebagai orang yang di bidang IT silakan bekerja di sana dan jadilah berkat. Pendeta adalah panggilan, pendeta bisa bekerja. Bapak Ibu boleh tidak bersepakat dengan saya, tapi ini giliran saya mencekokin hal ini pada Bapak Ibu. Boleh menyanggah? Boleh. Dosen bukan satu-satunya sumber ilmu. Dosen hanya salah satu. Jadi Bapak Ibu bisa komplain sama saya. Baik, dalam mata kuliah leadership, Christian leadership ini atau kepemimpinan Kristen ini kita akan menempuh dengan 8 kali tatap muka. Yang pasti saya sudah bilang sama Pak Rudi, kalau saya ada kegiatan yang tidak bisa saya tinggal berkaitan dengan apa yang sudah saya jabarkan tadi, pekerjaan saya, pembuktian di lapangan dan sebagainya, sidang yang harus masuk jam malam atau sore, saya akan geser jamnya. Jadi saya akan berusaha semaksimal mungkin. Kita kalau boleh kita peras dari 8 kali pertemuan menjadi 4 kali juga boleh kalau saya gitu. Karena saya saking sibuknya saya harus atur waktu dengan maksimal. Baik, pertemuan pertama ini saya akan jabarkan berkaitan dengan pengantar kepemimpinan Kristen. Mengapa kita belajar topik ini? Mengapa mata kuliah ini penting? Nah, gitu. Itu tanda tanya besar. Lalu mungkin ada yang berkata saya sudah belajar kok dalam pengalaman empiris saya sudah lama jadi pemimpin, saya sudah lama jadi gembala. Boleh-boleh saja, tetapi
kalau mau lulus magister pendidikan atau magister teologi di STTK, mata kuliah ini wajib diambil. Wajib diambil. Nah, sekarang kita masuk kepada arti kepemimpinan Kristen. Bapak Ibu, ada layar ya, di nongol ya slide-nya ya. Definisi kepemimpinan. Bapak Ibu bisa googling aja, ini saya ambil dari Google kok ini. Kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi. Kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi. Yakob Tomatala bilang, kepemimpinan adalah pengaruh. Jadi sebenarnya non gelar pun orang bisa memimpin, tanpa gelar pun yang penting dia punya pengaruh, mempengaruhi orang lain. Selain dia mempengaruhi, dia memotivasi. Jadi kalau Bapak Ibu suka memotivasi orang, jangan-jangan saudara adalah pemimpin. Dan mengarahkan individu atau kelompok untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Nah, menurut para ahli kepemimpinan merupakan seni atau proses interaksi yang melibatkan perilaku pemimpin. Jadi seni atau proses interaksi. Ya, interaksi ya yang melibatkan perilaku pemimpin. Jadi menjadi sorotan di sini adalah tindakan pemimpinnya. Ya. Perilaku yang melibatkan perilaku pemimpin untuk menggerakkan bawahan secara sadar dan sukarela, bukan sekadar perintah. Jadi ini apa namanya, leading by doing. Jadi memimpin lewat sikap dan tindakan. Berikut adalah pandangan beberapa ahli mengenai kepemimpinan. George Arteri mengatakan bahwa kepemimpinan adalah aktivitas mempengaruhi orang lain agar bekerja sama secara sukarela untuk mencapai tujuan. Ya. Kepemimpinan adalah aktivitas mempengaruhi orang lain agar bekerja sama secara sukarela. Ya, kalau Bapak Ibu bos didengarin, belum tentu Bapak Ibu adalah pemimpin. Jangan kita similaritaskan atau kita mengasosiasikan pimpinan dan pemimpin. Kita tidak bicara soal pimpinan, kita bicara tentang pemimpin atau kepemimpinan. Bisa jadi saudara, ya Bapak Ibu didengarkan karena menggaji orang itu. Jadi ketaatannya, loyalitasnya bukan karena melihat perilaku Bapak Ibu, tetapi takut dipecat. Apalagi hari ini kan minyak naik ya, harga minyak naik. Ya. Coba kita evaluasi, jangan-jangan tim pelayanan saya ini, dia melayani, dia dengarin saya bukan karena dia hormat, yang berangkat dari sadarnya dia, tapi berangkat dari apa? Takut nggak digaji, takut diganti. Begitu. Karena harus di-underline bahwa bekerja sama secara sukarela untuk mencapai tujuan. Kalau di gereja ini pas sekali. Karena gereja tidak punya sistem keuangan baku. Ya, gimana kita mau gaji pengerja? Ya, nggak tahu kalau GPKDI, ya GKDI punya sistem keuangan penggajian dengan umatnya yang banyak, saya nggak tahu. Bisa jadi pendetanya udah pada sejahtera ini. Ya, bisa jadi. Oke, kita masuk pada pandangan John Maxwell. John Maxwell mengatakan bahwa kepemimpinan adalah pengaruh berfokus pada pengembangan diri dan orang lain, serta membangun hubungan. Jadi John Maxwell, siapa yang tidak kenal John Maxwell? Bapak Ibu kalau suka baca pasti kenal John Maxwell. Dia pun menyatakan kepemimpinan adalah pengaruh dan berfokus pada pengembangan diri dan orang lain. Biasanya ini rujukannya pada besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Bagaimana saling menajam itu? Ya pasti ada gesekan dong. Ada leader, ada yang follower. Lalu kemudian ada yang tidak dengar-dengaran, ada yang orang Tobelo bilang kepala batu, ya. Ada yang
tipikal gampang Pak, nanti saya ngerjain, tiba hari H belum selesai. Ya pasti gondok sebagai leader. Ya, lalu ada gesekan lain kalau setara posisinya garis koordinasi bukan garis komando, bisa jadi kompetisi. Itu saling menajamkan. Yang pasti kalau itu masih taraf kompetisi, dia tidak bicara soal dosa, iri hati dan sebagainya ya. Membangun relasi itu penting. Robin and Judge, dia bilang begini, kemampuan untuk mempengaruhi kelompok menuju pencapaian sasaran. Jadi dia tidak hanya mempengaruhi individu, tapi mempengaruhi satu komunitas, kelompok. Kepemimpinan itu dia mempengaruhi kelompok tertentu untuk mencapai tujuan atau sasaran, seringkali dengan daya tarik emosional. Ya kan ada kepemimpinan karismatik. Jadi orang dengan karismanya, dia membangun satu hubungan emosional dengan orang lain. Lalu orang lain kalau perlu mati untuk pemimpin itu boleh. Sondang Pesiagian. Kemampuan seseorang saat menjabat sebagai pimpinan untuk memengaruhi orang lain agar berpikir dan bertindak sesuai tujuan organisasi. Jadi kalau si Sondang ini dia lebih merujuk kepada posisi tertentu. Kalau seseorang diamanatkan satu tugas dan tanggung jawab tertentu dalam tugas kepejabatannya, ya, dia harus mempengaruhi orang lain agar berpikir dan bertindak sesuai dengan tujuan organisasi. Ya, ability ini yang harus dimiliki oleh para leader. Ki Hajar Dewantara, konsep ing ngarso sung tulada. Seorang pemimpin berdiri di depan memberi teladan. Ing madya mangun karsa atau ing madyo mangun karso. Di tengah membangun semangat, merangkul, mendorong. Ya. Tutwuri Handayani di belakang memberi dorongan. Itu pemimpin. Stoner, dia bilang proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas anggota kelompok terkait dengan pekerjaan. Jadi rata-rata definisi kepemimpinan adalah upaya seseorang untuk, kalau saya terjemahkan dalam bahasa saya, upaya seseorang untuk memengaruhi, menginfluence orang lain supaya sama bersepakat dengan pikirannya, lalu menggerakkan orang itu untuk mencapai apa yang dia inginkan. Ya, kalau Bapak Ibu mau angkat tangan, mau nambahin, nggak masalah buat saya. Ini kita baru pengantar, tapi udah masuk pada sesi pertama. Tujuan pembelajaran, mahasiswa memahami konsep dasar kepemimpinan Kristen dan perbedaannya dengan kepemimpinan sekuler. Ya. Jadi nanti kita akan melihat diferensiasi antara Christian leadership dan secular leadership. Saya agak sedikit kurang sepakat dengan sekuler ini karena dalam konteks sekuler ini kita tidak bisa kemudian bilang ini rohani, ini tidak rohani. Seolah-olah yang rohani itu hanya di gereja. Kalau dia pemimpin di nomenklatur di luar gereja, itu bukan hal yang rohani. Saya kira perlu kita analisis lagi sebagai kaum pemikir gereja, para pemimpin yang harus mengupdate knowledge-nya, mengupgrade kemampuannya. Ya hari ini kemudian dia dapat dipertanggungjawabkan sebagai seorang leader di gereja maupun di marketplace dia di mana dia berada. Iya. Jadi sederhananya belajar kepemimpinan Kristen ini kita akan melihat oh ini kepemimpinan berdasarkan apa kata Alkitab dan praktik kepemimpinan lazimnya yang kita lihat dalam dunia kerja atau dunia sekuler. Katakanlah nomenklatur itu kita pinjam. Ya. Kepemimpinan secara umum dipahami sebagai kemampuan memengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Namun dalam perspektif Kristen,
kepemimpinan bukan sekadar pengaruh, melainkan panggilan ilahi untuk melayani. Nah, Bapak Ibu, ya, bukan sekedar how to influence others, bagaimana memengaruhi orang lain, tetapi bagaimana apakah posisi hari ini kita di sini itu adalah sebuah panggilan. Ya, apakah panggilan itu harus by feeling atau by fact? Apakah panggilan itu saya harus rasakan? Ya, apakah panggilan itu harus kuat dulu di hati baru saya melangkah begitu? Ataukah panggilan itu terpisah dari perasaan kita, dari keinginan kita? Itu nanti kita jawab dalam diskusi-diskusi kita. Ya. Jadi bukan sekadar apa namanya pengaruh, melainkan panggilan ilahi untuk melayani. Makanya Bapak Ibu sebagai leader tidak boleh kita jadi bos. Sesekali kita nunjukin wibawa pada jemaat kita, pada mahasiswa kita. Tapi tidak boleh kemudian kita kasih tunjuk bahwa kita punya jarak yang begitu jauh. Tidak boleh. Harusnya seperti Tuhan Allah. Tuhan Allah itu dia Allah yang transenden, untouchable, tapi dia menyatakan dirinya sebagai Allah yang imanen, yang menyertai. Harusnya dalam posisi kualitas Allah sebagai the ultimate one, ya, yang satu-satunya yang tertinggi, ya kita unreachable, untouchable. Tapi dia menyatakan dirinya, he make himself empty, mengosongkan diri, meninggalkan tahtanya lalu turun ke dalam dunia dan dia menjadi Allah Immanuel. Harusnya konsepsi leadership itu begitu. Kepemimpinan yang melayani, yang turun tahta. Jadi tidak boleh prestis kita jauh lebih tinggi daripada pelayanan kita. Begitu. Nah, perbedaan utama dalam kepemimpinan Kristen dan kepemimpinan dunia, kalau dalam konteks kepemimpinan dunia itu bicara tentang power atau kekuasaan, ya, power atau kekuasaan. Nah, saya orang politisi, sampai hari ini saya seorang politisi. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bagaimana di partai politik itu orang sikut kiri, sikut kanan. Dapat menghalalkan berbagai macam cara untuk posisi-posisi tertentu. Ya. Tentu tidak bagi kita anak-anak Tuhan. Ya. Kepemimpinan dunia dia berfokus pada kekuasaan. Bagaimana perebutan kekuasaan itu dengan cara apapun, suka-suka dia, whatever. Ya. Whatever will be, let it be. Apa yang akan terjadi, biar terjadi. Yang penting gua di sini, di tata ini. Ya. Tapi yang terjadi, ya, chaos kebanyakan kalau orientasinya adalah kekuasaan. Lihat gereja-gereja yang tidak berfokus pada Kristus. Yang berfokus hanya pada aset, aset, dan aset. Terjadi chaos, chaos, dan chaos. Dengan dalil kita pemekaran. Ya, boleh aja terserah dalil itu. Akan tetapi yang apa yang menjadi trigger pemekaran itu yang harus diteliti secara fundamental. Gitu. Kemudian kontrol dalam konteks kepemimpinan dunia itu kontrol. You nggak boleh ngomong ini, you nggak boleh ngomong ini dalam ini begini, begini, begini. Pokoknya kita satu suara bulat. Begitu. Artinya penerapan konsepsi otoritarianisme, otoritas, apa kata Ketum? Ya, kamu itu cuma petugas partai loh, kapolres sembarang. Nah itu kekuasaan kepemimpinan dunia itu begitu. Lalu dia berfokus pada hasil aja, dia tidak mau lihat pada proses. Sedangkan kepemimpinan Kristen, ya, kepemimpinan Kristen itu bicara tentang apa? Tentang pelayanan. Bapak Ibu sudah berapa lama melayani? Ya. Saya melayani pekerjaan Tuhan sudah sekian puluh tahun.
Ya, saya sudah sekian belas tahun. Saya sekian di bawah 10 tahun, tapi lumayan lah. Nah, pertanyaannya, apakah melayani ini benar-benar sesuai dengan definisi melayani? Pelayanan. Kepemimpinan itu wadah untuk melayani. Kalau dunia, ya, kepemimpinan itu bicara tentang kekuasaan. Kalau konteks kepemimpinan Kristen bicara tentang pelayanan. Dari kata layan, melayani. Begitu. Yang melayani siapa sih? Biasanya melayani itu hamba. Hamba dalam kata Yunani adalah doulos. Doulos artinya keset. Ya. Nah, kalau kita pemimpin Kristen sudah pegang prestis, sudah merasa so paling oke, sudah paling tidak bisa dikritisi, tidak bisa dikasih masukan, selesai sudah. Kita menjadi orang-orang yang anti kritik. Bagusnya bangun perusahaan sendiri deh. Jangan jadi gembala. Bikin perusahaan kita sendiri, ya. Lalu perintah anak buah. Itu dia. Ini saran saya saja. Intinya saya tidak hadir hari ini untuk menjudge Bapak Ibu. Karena kita baru kenal. Tugas saya mengajar aja kok. Yang berikut. Kepemimpinan Kristen karakteristik paling fundamental adalah kasih. Mengasihi. Pak, kasih tidak bisa nyambuk. Bisa cambuk. Bisa. Tapi isiannya kasih gitu. Kalau musuh mencium apa? Mencium dengan maksud jahat. Tetapi kawan memukul dengan maksud baik. Ya. Jadi bagaimana implementasi atau gaya leadership kita di gereja kita, di pelayanan kita, di yayasan, di sekolah yang kita pimpin. Lalu kalau kita disiplin anak-anak, apakah kita baperan gitu, selesai marah di aula, di kelas, atau di gereja, dalam rapat-rapat kemajelisan, rapat-rapat pelayanan, lalu kita bawa lagi dalam keseharian kita. Saya kira itu bukan kasih namanya. Lalu corak yang utama lainnya adalah ketaatan kepada Tuhan. Ketaatan kepada Tuhan. Ya. Nah, hari ini gereja menghadapi yang namanya krisis kepemimpinan. Tidak heran bermunculan gereja-gereja baru. Karena orang pada haus, pola-pola lama diterapkan. Bapak Ibu lihat gerakan reformasi oleh Martin Luther kemudian diteruskan oleh Calvin. Itu adalah sebuah ekspresi kulminasi dari praktek peribadatan, praktek beragama yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Bukan berarti pernyataan saya hari ini melegitimasi perpecahan yang terjadi di Indonesia hari ini secara khusus. Bukan. Tapi kita lihat orang pada haus dan ingin mode baru, metode yang baru, style yang baru. Jadi pertanyaannya, apakah kita harus ortodoks? Kita harus pakai gaya lama yang kaku atau kita pakai yang fleksibel? Tergantung konteks di mana Bapak Ibu berada. Sama orang Jawa dengan gereja Jawa, jangan pakai gaya orang gereja Protestan Maluku. Selesai. Karena dari tradisi budaya saja sudah beda. Maka itu disebut dengan apa? Crossing culture ministry. Pelayanan lintas budaya perlu. Nah, ini kita nyerempet-nyerempet ke sana. Nah, krisis kepemimpinan gereja hari ini sering ditandai dengan penyalahgunaan otoritas. Penyalahgunaan otoritas. Karena dia pendeta, ya udah dia kuasai aja keuangannya gitu. Semua aset gereja di atas namakan dia, ya. Dia gadaikan A, B, dan C demi kepentingan keluarganya, ya. Lalu jemaat yang miskin, kasihan sekali. Mereka jalan kaki, ya. Lalu pendeta di apa namanya? Di khotbahnya selalu bicara soal uang dan uang. Kalau tidak memberi nanti masuk neraka dan sebagainya. Mau dibawa ini kan domba-domba ini kemana?
Lalu banyak pemimpin Kristen, ya, pemimpin gereja minim integritas. Tahu nggak integritas itu apa? Saya minta ada orang yang berkomentar di sini. Integritas itu apa sih? Silakan mahasiswa. Hidup, izin Pak, Kelvin Pak. Ya, silakan Pak. Hidup dengan perkataan sama Pak. Integritas Pak. Apa yang Hidup, disampaikan, apa ya, yang dihidupi itu sama Pak. baik antara perkataan dan perbuatan sama. Ya. Ada lagi mau menambahkan? Halo, Ya, saya Pak. silakan Pak Reinhard. Ya, menurut saya integritas adalah satu perkataan yang kita sampaikan kepada orang, tapi itu juga yang kita lakukan, Pak. Jadi lead by example. Thank you. Ya, leading by example. Baik. Iya, dalam bahasa Latin, integritas itu dari kata integrate. Integrate artinya lengkap, utuh, penuh. Digambarkan seperti mata uang. Kalau sebelah Garuda, ini koinnya, sebelah burung Garuda, dan sebelahnya tidak ada, dia polos saja, itu bukan uang namanya. Maka seperti yang Pak Kelvin dan Pak Reinhard katakan tadi, komplit. Apa yang dibicarakan, diucapkan itu yang ditindaki. Ya. Nah, banyak pemimpin Kristen berantem hari ini, perebutan sinode, perebutan aset. Ya. Ini autokritik lah untuk kita ya. Apa yang sudah terjadi di belakang kita, kita evaluasi. Saya tidak bermaksud apa-apa, dan saya tidak tahu latar belakang Bapak Ibu semua. Saya tidak punya urusan. Urusan saya mengajar hari ini. Iya. Yang dicakapkan oleh pemimpin apa? Aset, gedung, mega church. Itu rata-rata begitu. Pertanyaannya apakah itu yang Kristus inginkan? Saya berharap yang di gereja Supermall tadi cuman GBI Supermall aja, tapi pelayanannya untuk orang-orang susah juga. Ya, Bapak Ibu Saudara mahasiswa, ini autokritik buat kita. Ya. Lalu kemudian krisis kepemimpinan hari ini disebabkan oleh apa lagi? Ya, atau ditandai seperti misalnya ya orientasi kekuasaan. Kalau dia tidak loyal sama pemimpinnya, dia buka pelayanan sendiri. Makanya saya bilang, jangan ikut-ikut sama orang. Saya pernah jadi follower, jadi orang yang dipimpin. Saya di salah satu gereja besar di Tobelos ini. Selama kurang lebih pengabdian saya itu 13 tahun setengah. Saya lebih panjang daripada Yusuf. Yusuf kan 13 tahun. Saya 13 tahun setengah di gereja itu. Lalu setelah ada satu acara di Manado, seminar, saya mengambil keputusan untuk mandiri. Saya mandiri dengan komitmen tidak membawa satu ekor domba pun. Ya, orang tua saya, kakak-kakak saya, sepupu-sepupu saya tetap di gereja besar yang di situ. Lalu saya keluar dengan visi yang jelas. Lalu saya minta Pak Gembala tolong doakan saya. Sampai hari ini hubungan kami baik-baik dan tidak ada satu orang jemaat pun saya bawa. Nah, lalu saya diminta merger oleh gereja yang keluar lagi dari situ. Jadi ada kelompok lain yang keluar dari gereja kami yang besar, kemudian mendirikan gereja. Lalu mereka ajak saya merger. Lalu saya ngomong begini, loh kalau merger, visi yang Tuhan kasih ke saya yang kemarin beberapa tahun kemarin itu bohongan dong. Ngomongnya begini, kamu bisa jadi pemimpin di gereja ini kalau kamu mau merger. Saya bilang astaga, saya tidak suka memimpin kalau yang begitu-begitu. Lebih baik saya rintis dari nol aja, enggak masalah. Kalau kita merger visi yang Tuhan kasih ke saya itu bagaimana? Buyar. Saya tidak ingin jadi pemimpin dengan cara begitu.
Nah, kalau kita berorientasi pada kekuasaan, jabatan, kedudukan, tahta lah gitu ya. Ya kacau pelayanan kita, kacau pelayanan gerejawi kita. Pelayanan hanya untuk gagah-gagahan, menunjukkan prestis kita. Maka saya bilang jangan cari kemuliaan dalam pelayanan. Jangan cari kemuliaan dalam pelayanan. Melayani untuk memuliakan Tuhan. Ya, saya dulu ada gaji di gereja besar itu. Setelah saya resign, rintis pelayanan sendiri, saya tidak ada gaji. Lalu saya nangis-nangis gitu. Enggak. Saya rintis STTK Maluku Utara dari 2015 sampai hari ini. Saya tidak dapat gaji, tapi saya menggaji staf-staf saya, dosen saya, maintenance kampus. Lalu saya harus nangis-nangis. Tidak, dia Allah yang punya pekerjaan ini. Dia Allah yang Jehovah Jireh menyediakan. Loh, terus gimana cara makannya Pak Pendeta? Loh, saya kan kerja. Saya pemain musik. Saya kasih les orang bisa makan. Saya juga punya usaha. Ya, saya juga advokat. Pak, hati-hati loh, advokat bisa curang-curang dalam perkara. Saya bilang, banyak pendeta jatuh dalam perzinahan, banyak pendeta jatuh dalam korupsi, banyak pendeta jatuh dalam kekuasaan. Jadi jangan kau hakimi profesi advokat. Pada dasarnya semua profesi itu netral, selain profesi berdosa. Seperti gembong narkoba, menjadi pelacur, ya itu udah berdosa itu. Tapi kalau selama profesi tertentu adalah untuk kemaslahatan orang banyak, posisinya netral, mau jadi PNS, mau jadi guru, mau jadi deputi, mau jadi gembala, apapun itu, posisinya netral. Disertasi saya ambil Yeremia 29 ayat 7 tentang bagaimana urgensi anak-anak Tuhan di marketplace di mana mereka berada. Jadi saya akan mencetuskan dia akan menjadi pendeta politik, dia menjadi pendeta nelayan, dia menjadi pendeta PNS, dia menjadi pendeta di bidang hukum. Bapak Ibu bisa bekerja apa saja ya sembari jadi pendeta. Karena pendeta itu bukan pekerjaan Bapak Ibu kalau dalam pandangan saya. Pendeta itu panggilan hidup. Maka yang tadi di bidang komputer tetap geluti itu, produce money dari situ. Tapi tetap melayani Tuhan sebagai pendeta. Begitu, itu kalau saya. Kita boleh berbeda dong. Ya. Saya main musik di kafetaria. Saya main saksofon, saya main bass, saya main piano, saya main drum. Bisa. Lah kita hibur orang apa salahnya gitu. Nah, maksud saya begini, mari kita memancarkan cahaya kita di tengah-tengah kegelapan dengan kualitas yang kita miliki, yang Tuhan kasih. Bukan kemudian kita menjadi hakim bagi dunia. Kita cenderung menghakimi dunia gitu. Daripada mengutuki kegelapan, lebih baik membawa secerca cahaya dan harapan bagi dunia itu. Begitu. Nah, pertanyaan diskusi untuk kita. Apakah kepemimpinan Kristen boleh ambisius? Boleh enggak? Saya ingin kita diskusi di sini. Boleh, boleh Pak. Silakan Pak David diterangkan. Ya, menurut David saya, ini kok saya lihat mirip-mirip Pak Ahok ya. ya terima kasih Pak. Menurut saya boleh Pak, pemimpin Kristen itu boleh ambisius karena saya lihat pemimpin agung juga ambisius dengan amanat agungnya di Matius 28 ayat 18 sampai 20, pergi jadikan semua bangsa muridku ya. Di Kisah Para Rasul 1 ayat berapa ya? Ayat 8 atau apa, menjadi saksi Tuhan Yudea Samaria sampai ke ujung dunia ya. Menurut saya itu visi yang besar sekali. Jadi saya hari ini ditempatkan di kota mana Tuhan ingin saya juga menjadi saksinya. Wajar kalau saya juga ambisius mau menginjili kota ini. Itu Pak. Pendapat saya Pak.
Ini keren Pak David. Iya, keren. Ada lagi yang mau nambahin? Silakan. Boleh enggak Izin Pak. pemilihan ambisius? Silakan Pak Fernando. Iya, izin Pak. Ya, kalau bagi saya, menurut pandangan saya, ambisi boleh saja Pak. Kalau ambisinya bukan untuk kemuliaan pribadi ya Pak, mengerjakan kemuliaan Tuhan. Ya, karena Yesus juga pernah bilang ya, untuk kita menghadirkan kerajaan Allah dimanapun kita berada. Sama yang dengan kata Pak David tadi juga, kita untuk pergi ke seluruh bangsa ya, itu jadi Matius 28 ayat 18 sampai 20. 20 itu kita kan amanat agung, kemudian Paulus juga dia pergi kemana-mana gitu dengan ambisinya ya, dia mau Injil itu nggak sama orang Yahudi saja, tapi seluruh bangsa gitu. Dan tadi juga jadi inspirasi apa yang Bapak sampaikan juga, kita itu kan membawa secerca terang ya dimanapun kita berada, itu menghadirkan kerajaan Allah di marketplace mana kita. Dan saya juga sampai sekarang saya tetap jadi pendeta, tapi saya tetap juga bergelut di dalam bisnis komputer Pak. Justru dalam bidang komputer saya buka toko, service. Justru itu saya bisa menginjilin orang. Ketika mereka datang, saya bisa ngobrol sambil dia menunggu. Saya bisa ngobrol, ya, beritakan Injil. Kemudian juga ketika saya juga buka tempat kos-kosan, ya, ada anak-anak kos juga kita bisa layani, gitu ya. Jadi kita tetap bisa menjangkau orang bahkan gitu ya, dengan profesi kita. Ya, jadi saya juga dulu punya sampai sekarang juga punya, saya pergi ke Tanjung Balai juga pelayanan, saya punya ambisi juga Pak. Nah, seperti tadi saya juga tempat saya pelayanan saya itu adalah tempat orang-orang yang marginal ya, kaum marginal gitu ya, pemulung gitu ya, orang-orang susah, peternak babi, nelayan gitu ya Pak. Dan anak-anaknya saya mau dorong untuk kuliah Pak. Sama seperti Pak John tadi juga jadi inspirasi ya bagi anak-anaknya. Saya juga mau jadi inspirasi sama mereka. Untuk anak-anak mudanya, saya juga yang berumur saja, saya kuliah juga, saya bilang. Bahkan ada yang juga ikut kuliah di IKAT ini saya ajak gitu. Anak-anak yang dulu juga dia mantan bandit juga gitu ya, hidupnya hancur gitu ya. Tapi ikut kuliah juga gitu. Jadi saya juga punya ambisi untuk mereka membawa kehidupan mereka tidak jadi di zona marginal saja Pak. Tapi bisa dia break lagi gitu Pak. Ya. Jadi juga itu salah satu yang saya pendapat saya Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Fernando. Ada lagi Bapak Ibu, ada argumentasi yang punya? Saya Pak. Saya Pak. Silakan Pak Frans. Ya, bagi saya, apakah boleh? Ya pasti perlu Pak. Bukan boleh lagi, tapi memang sangat diperlukan karena orang Ambon lebih tegas. Iya. Perlu. Karena ya yang penting dia tidak berpusat kepada keegoisan ya Pak, diri sendiri. Jadi dan juga dia tidak melanggar pada nilai-nilai kebenaran dalam mencapai keambisiusannya. Dan pada tujuannya adalah keambisius itu kan untuk kemajuan, kesejahteraan dan menambahkan nilai kualitas dalam pelayanan. Jadi yang penting dijaga adalah bagaimana ambisi itu tujuan mulianya benar-benar mulia, dengan disertai juga kerendahan hati juga dan pasti punya ini tunduk pada nilai firman Pak. Itu menurut saya. Terima kasih. Siap. Terima kasih Pak Frans. Ada lagi Bapak Ibu? Iya. Pada dasarnya sama, tetapi kemudian ditegaskan oleh Pak Frans. Bukan bolehkah tapi perlu. Ya, Bapak Ibu kalau kita lihat saya Google aja ini, ya, ambisi itu apa sih? Menurut Google, ya, ambisi adalah hasrat atau keinginan kuat untuk mencapai sesuatu, tujuan, pangkat atau kekayaan. Itu dalam kurung menurut Google. Ya, intinya tujuan. Tadi tujuan amanat agung, ada visi yang Tuhan taruh dan sebagainya. Sedangkan ambisius adalah kata sifat untuk menggambar seseorang yang berkeinginan keras, bertekad, atau penuh dengan nafsu untuk menggapai tujuan tertentu. Jadi dalam konteks kata benda dan kata sifat ada sedikit diferensiasinya. Tergantung melihat orangnya. Gitu. Tujuannya apa sih sebenarnya?
Ya. Jadi kalau dapat ditarik kesimpulan berdasarkan keterangan dari eh, 3 orang mahasiswa tadi, ya merupakan representasi bahwa karena yang lain ya dalam konteks hukum itu diam tanda sepakat. Jadi yang lain tidak ada penambahan ya. Saya kira Bapak Ibu sepakat dengan 3 mahasiswa kita ini bahwa ya ambisi itu perlu ya. Tapi kan konotasi yang beredar di tengah-tengah masyarakat kita adalah ambisius itu tendensi negatif. Makanya saya bilang tadi tergantung apa tujuannya gitu. Jadi Tuhan taruh visi pada kita, ya, dia taruh visi pada kita bakal jadi apa kelak kita. Ya, bakal jadi apa kelak kita. Kemudian hasrat kita itu menggebu-gebu. Saya ingin jadi A, saya ingin jadi B, saya ingin jadi C. Mana yang dominan di sana? Begitu. Lalu kemudian ada visi, ada provisi. Kalau Tuhan kasih visi, dia akan mewujudkan visi. Jadi kalau visi itu dari Tuhan, ya, visi itu akan dipermudah oleh Tuhan untuk kita lakukan. Visi itu tujuan. Untuk mengarah ke tujuan itu misi. How to reach, bagaimana menjangkaunya itu terpenting. Baik, saya buka ruang pertanyaan untuk Bapak Ibu dalam jumpa sesi 1 ini sampai sesi 8. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Pak John Sinaga, monggo. Ya, terima kasih Pak Dr. Tommy. Tadi kan secara definisi kita bisa lihat dalam kepemimpinan itu kan Pak, kemampuan mempengaruhi, memotivasi, tetapi disebut ada tujuan. Berarti kalau tidak ada tujuan, sebenarnya kepemimpinan juga bukan kepemimpinan ya Pak. Itu pertanyaan pertama. Atau yang kedua, apapun tujuan kepemimpinan itu, apakah itu tujuan pribadi, organisasi, atau bahkan tujuan Tuhan sendiri, siapapun melakukan itu untuk tujuan apapun, Pak. Selama dia memiliki tadi kemampuan tadi mempengaruhi, menggerakkan, memotivasi, dan semua orang sukarela melakukan, misalnya Hitler, Pak, kita tahu ya ambisinya. Apakah itu bisa tetap disebut kepemimpinan, Pak? Terima kasih, Pak. Wah, ini keren ini Pak Sinaga, Hitler ya. Itulah kepemimpinan. Tapi dapat kita identifikasi kalau Hitler leadershipnya yang bagaimana. Yang pasti dia otoritarianisme, otoriter, harus maunya dia itu semua negara itu sepaham dengan dia atau warganya dia itu, karena dia bilang begini, ya manusia itu homo economicus, ya manusia ekonomis, jadi harus ditata, harus dikelola sama-sama. Saya kira bagus juga itu kalau dalam pandangan teman saya yang satu lagi dia ngomong itu Alkitabiah, rujukannya pada kisah 2 dan kisah 4, membagi-bagikan kepunyaan mereka. Boleh juga. Iya, yang pasti begini Pak Pendeta, Pak Sinaga, yang Bapak bilang itu benar, bahwa kepemimpinan itu punya tujuan. Makanya ada lagu bilang begini, mau dibawa kemana hubungan kita, mau dibawa kemana gereja kita, maka gereja harus punya visi. Kalau gereja bergerak tanpa visi adalah gereja yang mati, gereja yang orang Malaysia bilang pusing-pusing, cuma keliling-keliling. Ditanya, kau mau kemana? Jalan-jalan aja. Ada banyak gereja tanpa visi yang jelas. Pokoknya yang hura-hura aja, glamor aja. Ada videotron, ada musik yang wah, yang megah. Udah, kolekte jalan, sebagainya. Coba dicek 100 tahun lagi dia masih eksis enggak? Nah itu dia. Resistensi gereja kita hari ini, ya sampai berapa tahun ke depan, itu bergantung pada fondasi yang dibangun oleh pemimpin. Gitu. Jadi yang menentukan memang Tuhan, tapi alat Tuhan di bumi adalah Bapak Ibu Saudara dan saya. Maka decision maker ya Bapak Ibu Saudara dan saya itu sangat penting bagi Tuhan. Donald Trump kalau tidak penting ya dia tidak diburu untuk kemudian mau dibunuh kan.
Kalau sistem itu kemudian bisa secara automatically dijalankan tanpa perlu ada sistem presidensial, bikin aja kerajaan lalu sistem jalan dengan perdana menterinya. Toh ternyata ada plus minusnya begitu. Jadi Bapak Ibu punya peran sangat penting. Mungkin jemaat kecil yang Bapak Ibu sedang pimpin hari ini. Tapi jangan lupa, untuk mengubah dunia tidak butuh ribuan orang. Hanya butuh 12 orang saja. Saya bilang sama mahasiswa S1 di kampus ini, nggak masalah kalau kau tidak berkualitas, kau resign aja. Lebih baik kita wisuda 2-3 orang, tetapi mengubah keadaan kota. Tidak butuh banyak Tommy kok, hanya butuh satu Tommy aja bisa menggemparkan kota Tobelo. Nggak butuh banyak orang, hanya butuh orang-orang yang mau dibentuk aja. Karena pemimpin itu tidak dilahirkan, pemimpin itu dibentuk. Maka kalau Bapak Ibu belum jadi follower, kemudian tiba-tiba jadi leader, kelabakan nanti jadi pemimpin. Tapi kalau sudah terbiasa menjadi follower, ketika tampuk kepemimpinan beralih, ada kepemimpinan delegasi yang diberikan kepada Bapak Ibu, wow, udah ready to lead. Ya, siap untuk memimpin. Begitu. Terima kasih Pak Sinaga. Terima kasih Pak Tommy. Silakan Bapak Ibu ada pertanyaan atau pernyataan, sanggahan, tambahan, disilakan. Izin menambahkan, Pak. Silakan Pak siapa ini? Arif. Pak Arif. Ya. Adalah Pak Arif, Pak Reinhardt ya. Ya, shalom semua. Hanya berbagi aja apa yang pernah saya pelajari tentang kepemimpinan, bahwa di dalam kepemimpinan itu ada 4 unsur yang saya pernah belajar, yaitu satu, directing, managing, delegating, dan consulting. Maka pemimpin yang baik adalah pemimpin yang memiliki keempat-empatnya tersebut. Maka Hitler itu bukan pemimpin yang memiliki 4 itu, karena dia bersifat diktator. Maka jenis-jenis kepemimpinan itu dipengaruhi dari 4 faktor tadi. Itu yang saya mampu kaji. Jadi jenis yang bisa disematkan pada Hitler itu mungkin jenis kepemimpinan otoriter ya Pak. Gitu. Ya. Sementara ada jenis-jenis lain seperti partisipasif, ada delegatif, ya, dan ada beberapa lagi jenis-jenis yang lain. Itu. Dari di dalam kepemimpinan kekristenan, kalau menurut saya, yang saya mampu pahami, 4 unsur ini harusnya juga melekat begitu, Pak. Mohon pendapat, Pak. Siap, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Arif. Ini konklusi sudah diambil bahwa Hitler tidak cocok. So kita komparasi Hitler dengan raja yang di dalam Alkitab. Yang Bapak paling suka raja yang dalam Alkitab, raja siapa Pak? Pak Arif. Tuhan Yesus, Pak. Raja dunia. Raja yang benar di Israel, Pak. Ada 13 periode itu. Ya, masalahnya. Nah, maksud saya begini. Raja siapa yang Bapak paling suka kepemimpinannya di Perjanjian Lama? Susah tahu. Saya Daud, direct langsung aja. Iya. Daud ya. Ya, Daud. Siapa tidak kenal Raja Daud? Itu jenis kepemimpinannya itu monarkianisme, monarki. Oke. Monarki itu apakah dia otoritatif atau demokratis, Pak? Monarki ya, Pak. Monarki. Apakah dia otoritarianisme atau demokratis, Pak? Saya rasa lebih ke otoritaris. Baik. Tidak demokratif, Pak. Baik. Nah, suatu ketika menjelang di hari tuanya Daud ada terjadi kudeta. Kudeta pertama oleh Absalom, kemudian tidak berhasil. Lalu kemudian oleh Adonia yang mengkompetisi Salomo. Yang
bersekongkol berkhianat dengan Adonia, mengkhianati Daud adalah Yoab dan Imam Abiatar. Ya, Daud tidak mau menumpahkan darah karena waktu si Yoab itu Yoab itu dia berpegangan pada tabut perjanjian kalau tidak salah. Dia memohon kemurahan Tuhan. Atau imam. Lalu si Yoab di hari tuanya kemudian begini, ada pesan Daud sama Salomo, jangan biarkan orang yang ubanan itu turun ke dalam kubur tidak dengan bersimbah darah. Daud seorang yang lembut, dikenal dalam syairnya, tapi sebagai raja dia punya otoritas. Artinya begini Bapak Ibu, saya sedang mengkomparasi antara types of leadership-nya si Hitler dan Daud. Diferensiasinya di mana? Similaritasnya di mana? Perbedaannya, Hitler tidak percaya Yesus, Daud percaya kepada Adonai Elohim. Tapi mereka punya plus minus di sana. Begitu. Artinya begini, dalam konteks tertentu, sistem pemerintahan demokratis itu bagus. Tapi dalam situasi tertentu, ternyata monarkianisme dalam konteks otoritarianisme itu jauh lebih baik untuk meredam supaya satu garis komando. Maka saya selalu kembali pada konteks. Bisa bayangkan kalau semua pemuda di gereja itu ada faksi-faksinya. Bapak Ibu, gereja besar tapi semua ingin jadi leader, pecah karena ingin demokratis, delegatif, tanpa diberikan delegasi yang dari supreme leader di gereja. Itu bahaya. Maka kita harus lihat konteksnya. Saya tidak menyatakan apa yang Pak Arief katakan itu keliru, enggak. Saya sepakat dengan Bapak bahwa itu tidak ada pada Hitler, benar. Tapi kadang leadership dengan gaya otoriter dikit itu penting. Makanya kita harus lihat konteksnya, sama siapa kita lakoni hal itu. Begitu. Maka gunakan diskresi kekuasaan yang Tuhan kasih, tetapi secara alkitabiah. Nanti kita bedah pada pertemuan-pertemuan berikut. Gitu. Sebelum kepada Pak John Sinaga, Pak Reinhard dulu. Terima kasih Pak Arief. Iya Pak, terima kasih Pak. Aku dulu lah Pak, kan masih ada hubungannya dengan Pak Arief tadi. Oh begitulah. Oke, lanjutkanlah Bapak. Tadi kan kalau Pak Arief sebutkan 4 tadi unsur kepemimpinan, kita setuju. Tetapi saya juga setuju Pak, by definition, yang kita belajar barusan, Hitler tetap leadership. By definition. Karena tadi kan waktu aku bertanya ke Pak Dr. Tommy kan, by definition, Hitler itu tetap kepemimpinan. Karena dia juga punya kemampuan mempengaruhi, dia memotivasi, dia menggerakkan, dan dia juga punya tujuan. Tetapi gaya kepemimpinannya mungkin berbeda dengan gaya kepemimpinan Kristen. Baru tadi kan Pak Tommy bilang, kalau kita sebut Daud, wah itu bagus juga contoh itu. Karena Daud disimpulkan bahkan sampai kisah para rasul. Daud disebut the man after my own heart. Itu kan kata Tuhan, seseorang yang punya hati Tuhan. Tetapi dalam menjalankan kepemimpinannya, dia juga cukup otoriter juga, Pak. Apalagi waktu itu, Pak, waktu orang yang berhasil membunuh Yoab, Pak. Mereka pikir mereka pahlawan bagi Daud, karena mereka membunuh orang yang mau menjatuhkan Daud. Yang ada mereka dipenggal oleh Daud, loh, Pak. Ya kan, itu juga. Jadi menurut aku, iya. Jadi, by definition, sebenarnya apapun model kepemimpinannya, kalau dari yang tadi Pak Tommy berikan itu tetap kepemimpinan. Mungkin nanti ketika kita belajar mungkin model kepemimpinannya apa dan tujuannya apa itu mungkin hal yang lain. Itu aja sih pemikiranku sih, Pak. Terima Terima kasih. kasih Pak Sinaga. Ya, aku setuju tetap dengan Pak Arief tadi dengan 4 hal itu. Ya. Silakan Pak Reinhard. Ya Pak, terima kasih. Saya mau share ya Pak. Thank you buat teman pertama yang sudah banyak membantu tentang kepemimpinan Kristen ya. Tadi saya sangat terbantu dengan pimpinan beda dengan pemimpin ya. Jadi saya merasa bahwa saya sebagai hamba Tuhan belajar bukan hanya dikenal sebagai pimpinan gereja, tapi adalah pemimpin bagi orang-orang yang saya pimpin gitu ya Pak ya. Nah, yang
yang saya juga belajar di sini, Pak, adalah bahwa leadership kepemimpinan itu bukan saja bisa ngasih pengaruh, tapi bisa melihat potensi ya Pak ya, potensi dari seseorang yang akan bisa menjadikan orang tersebut seperti dirinya gitu ya. Karena saya juga belajar waktu waktu awal-awal saya dibentuk tahun 2002, ada seorang pemimpin yang sering berjalan bersama dengan saya, memberikan visi kepada saya, dan melihat potensi dalam diri saya, dan dia katakan bahwa kamu bisa satu hari bisa memimpin lebih gitu ya. Di situ saya nggak percaya Pak dari perkataan itu gitu ya, karena saya melihat diri saya juga, saya itu terbatas gitu ya. Tapi ada satu gift dari pemimpin tersebut yang bisa melihat ada satu value yang mungkin ke depan satu hari nanti bisa bisa memimpin lebih gitu ya. Jadi saya juga belajar bahwa bukan saja saya memberikan pengaruh seperti yang kita belajar, tapi saya juga setuju bahwa bahwa saya juga bisa bisa melihat juga ada potensi-potensi daripada orang-orang yang saya pimpin bahwa mereka juga akan bisa bertumbuh lebih gitu ya. Sama seperti di 2 Timotius 2 ayat 2 ya, bagaimana Paulus membentuk Timotius dan mempercayakan itu kepada orang yang sanggup mengajar juga gitu ya. Jadi saya sangat terbantu dari pelajaran yang pertama nih Bapak. Jadi saya terus mau kembangkan juga leadership. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Reinhard. Ya, nanti kita masuk pada jenis-jenis kepemimpinan. Ya, ada salah satu ya kepemimpinan yang delegatif. Iya, domba itu melahirkan domba. Ya, pemimpin melahirkan pemimpin. Jadi kalau kita jadi leader, jangan bertahta selamanya di sana. Jangan mau bertengker di sana selamanya. Belajar pensiun. Chris Manusama, Pendeta Chris Manusama adalah seorang leader yang bagus. Sangat menginspirasi saya juga. Dia kemudian yang mengganti dia menggembalakan, ya Pak Frans bisa diverifikasi ya, menggembalakan di GBI Rock di Ambon itu bukan anak kandungnya. Betul ya Pak Frans? Pernah dengar kan? Kita butuh. Kalau belum Pak. Oh, belum tahu Chris Manusama? Belum Pak. Ya, dia gembala GBI Rock di Ambon dan setahu saya biasanya kalau GBI itu bisa turun ke istri, bisa turun ke anak. Kalau dia memutuskan dia tidak turunkan pelayanan itu kepada anaknya, dia mendelegasikan kepada orang yang punya karunia kepemimpinan. Ya, nah acap kali sebuah negara itu runtuh atau kerajaan itu runtuh karena leader dan leadershipnya itu tidak kuat, fondasinya tidak kokoh. Maka dalam pelayanan pun kita harus melihat, tidak semua orang yang dipercayakan oleh Rasul Paulus untuk menjadi gembala di Efesus. Hanya Timotius. Kenapa? Timotius yang sama-sama dengan dia. Pak Reinhard bilang tadi, ada seorang pemimpin yang jalan terus, mendorong terus, dia punya gift, melihat. Jadi dia melihat dengan mata elang, jauh. Ya, Pak Reinhard akan menjadi leader. Ya, butuh orang-orang yang motivasi kita begitu. Maka pergaulan kita harus sama orang-orang yang excellent, bukan orang-orang biasa saja. Baik, terima kasih Pak Reinhard. Silakan Pak Fernando. Ya, izin Pak. Tadi apa yang Bapak sampaikan tadi, saya teringat dengan satu. Pak, mikrofon Bapak kayaknya rada-rada putus-putus. Boleh dideketin ya? Ya, sudah dengar Pak? Ya. Izin ya Pak. Ya. Yang tadi Bapak sampaikan tadi, saya teringat dengan satu statement yang pernah diajarkan dalam pimpinan Pak. Jadi dikatakan bahwa kepemimpinan itu kan bukan dilahirkan, tetapi dibentuk melalui proses-proses yang terjadi dalam kehidupannya, gitu ya. Dan kemudian setelah dia dibentuk dan dia bisa dipercaya, baru dia dikasih kepercayaan untuk memimpin, ya.
Tadi juga Bapak ada sampaikan kita belajar tentang pengaruh ya. Yang mau saya tanyakan juga Pak, karena ini juga kan berguna juga di dalam ketika kita akan memunculkan atau membentuk pemimpin-pemimpin baru di dalam pelayanan kita gitu. Yang mau saya tanyakan, sejauh mana kita dikatakan seseorang itu punya pengaruh yang kuat ya, dan apa indikatornya Pak, sehingga kita bisa melihat nih, oh nih kalau dia arah-arah indikatornya seperti ini udah bisa layaknya untuk diberi kasih karunia untuk jadi pemimpin gitu Pak. Yang mau saya tanyakan Pak. Kasih Pak. Baik, terima kasih. Bahasa Inggris bilang begini, we were born to win. Kita dilahirkan untuk jadi pemenang. Tapi kita tidak semua akan menjadi leader dalam konteks organisasi atau kelompok. Kalau semua jadi pemimpin jadi banyak. Bagaimana mengidentifikasi orang itu punya potensi? Kan kita belajar dalam ilmu psikologi, ya kan, ada temperamen, ya secara garis besar kolerik, ya sanguin, flegmatik, dan kemudian sanguin, melankolis, kolerik, flegmatik, sanguin, melankolis. Nah, yang pasti yang punya tipikal pemimpin di sini adalah kolerik. Rata-rata dalam tes karunia, pendekatan 4 temperamen ini, ada yang dominan, ada intim dan sebagainya. Kolerik. Jadi orang udah ketahuan dia punya jiwa leadership itu dari perilakunya. Nah mungkin Bapak mau delegasi seorang, Bapak misalnya gembala lalu mendelegasikan kepemimpinan penggembalaan kepada orang yang ngomong aja ndak pernah, dalam persekutuan dia jarang bicara. Saya kira Bapak akan salah memimpin suksesor Bapak. Jadi it takes time, butuh waktu mengenal pemimpin menjadi suksesor itu. Kalau kita lihat dalam konteks komparasi dengan Timotius, Paulus itu ya ayah rohani dari Timotius. Timotius adalah anak rohani. Ketika ibu Timotius percaya kepada Tuhan, neneknya ya Eunike dan Lois kalau tidak salah itu percaya pada Tuhan. Nah Timotius itu juga dekat-dekat dan mendengarkan pengajaran dari seorang Rasul Paulus. Nah, bagaimana mereka kemudian kita dapat identifikasi sebagai orang yang kayaknya layak memimpin. Kalau kita lihat pengganti Rasul Yudas itu siapa? Matias. Dia dari mulanya sudah sama-sama dengan kelompok yang mengiringi Tuhan Yesus, ya. Kemudian sudah melihat perkara-perkara ajaib dari Tuhan Yesus. Jadi ada intensitas waktu bersama, hidup bersama, mengenali temperamen orang itu. Baru kita tahu orang itu pemimpin. Jadi tidak bisa kita ujuk-ujuk karena katingannya dia tinggi, dia berdirinya tegap, lalu kita langsung jadikan dia kapten dalam kepemudaan atau remaja dan sebagainya. Butuh waktu, loyalitasnya, dedikasinya, ya pengorbanannya bagi pelayanan yang Bapak sedang pimpin. Jadi memang tidak mudah, butuh hikmah daripada Tuhan. Ya, kita harusnya punya pemahaman bahwa saya bukan one and all, satu dan untuk semua, atau all in one gitu. Saya one man show, enggak boleh. Kita harus punya mentalitas bukan Superman, tapi super team. Ya. Superman sudah mati. Yang hari ini yang harus kita bangun adalah super team. Ya, super team. Tapi butuh waktu. Tidak boleh kita kemudian mempercayakan pelayanan kepada orang yang usia rohaninya masih singkat. Nanti dia sombong, kata Paulus. Dia kena jerat iblis. Dan saya sudah lihat kok ada beberapa orang yang saya uji tidak bertahan dalam loyalitasnya. Akhirnya saya merasa bersalah karena mempercayakan kepada orang yang belum saatnya, belum matang. Begitu Pak, itu tambahan dari saya. Izin Pak, jadi apa yang Bapak sampaikan tadi Pak, itu kenapa saya tanyakan juga ini, karena saya punya pengalaman kan Pak, yang berapa orang gitu ya, yang punya memang dia tipe orang yang kolerik ya, dia sudah memang
karunia-Nya memimpin. Tapi justru kegagalannya yang saya lihat dia di dalam pengaruh tadi Pak, gitu ya. Jadi pengaruh itu yang bersifat di mana mungkin dari etikanya, etikanya dan banyak hal yang pikir nggak cocok untuk dia dijadikan jadi pemimpin. Dan kemudian saya berpikir gimana kalau orang yang dia memang mau punya hati melayani, tapi mau dia belajar, ya diproses, dia bisa sejalan dengan kita dan kita arahkan dia jadi pemimpin begitu Pak. Karena saya begitu Pak, saya lakukan. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Fernando. Yang pasti ya kita delegasi tugas pelayanan itu kepada orang yang dapat dipercaya syarat-syaratnya. Takut Tuhan dapat dipercaya. Nanti kita komparasi pada surat-surat Rasul Paulus seperti Timotius, Titus, Filemon gitu. Anak-anak rohaninya dia. Jadi tidak semudah membalikan telapak tangan, melatih pemimpin. Kalau kita lihat orang itu sulit dibentuk, coba ngaca deh, kita ngaca dulu. Kan kadang saya lihat orang ini kok lama berubah ya, seolah-olah Tuhan mau ngomong, seolah-olah, tidak secara audible, tapi cuman di perasaan saya, kamu aja saya ubah butuh waktu kok. Saya sudah melayani Tuhan ini sudah 26 tahun, masuk 27 tahun. Lama berubahnya. Jadi tidak boleh kita kemudian melihat orang yang hari ini dia kepala batu, orang sini bilang, ya orang agak badung-badungnya dikit, kita langsung ini. Kadang dalam ketidakmatangan emosi kita bisa jadi mencak-mencak. Tapi dalam titik sadar kita minta ampun dan Tuhan tolong berikan saya kesempatan jumpa lagi dengan dia. Saya ingin perbaiki relasi dan saya ingin membimbing dia lagi. Begitu. Terima kasih Pak Fernando. Ini saya lihat gelagat dari Pak Edward. Iya Pak, terima kasih Pak. Ngomong Pak Edward. Silakan Pak Edward. Pak Edward. Gimana Pak? Saya lihat Bapak kayaknya mau ngomong sesuatu. Silakan. Oh enggak Pak. Oh. Saya cuman ada yang dikerjain sedikit tadi Pak. Ya tapi bolehlah Pak, saya sharing Pak ya. Ya, makasih Pak ya. Kalau yang pertama tadi sebenarnya saya mau komen Pak tentang ambisi, saya kurang setuju. Ya, kenapa? Kalau saya setujunya optimisme Pak. Karena memang ambisi itu konotasinya kan negatif. Tapi kalau optimis kan kita memiliki visi dan misi. Nah, yang tadi itu saya setuju banget dengan diskusinya, terutama tentang kepemimpinan Pak. Kalau saya memang dari apa yang saya kaji dan mengerti bahwa setiap orang menjadi pemimpin ya Pak ya. Minimal dia memimpin dirinya lah. Kayak gitu Pak. Jadi bagi saya kan yang hari ini kita bahas ini kan kepemimpinan organisasi. Jadi apakah Hitler dan teman-teman lain yang di sisi lain kelihatannya secara alkitabiah tidak sejalan dengan pemikiran kita gitu Pak. Apakah mereka tetap pemimpin? Yes, mereka tetap pemimpin dengan buah pemikiran mereka begitu Pak. Jadi kalau saya sangat sangat setuju dan saya sangat suka dengan terakhir cara berpikir Bapak tadi ya. Bagus banget ya. Yang tentang 20 tahun, 26 tahun melayani, somehow memang kita lihat orang yang 1-2 tahun belum menunjukkan perubahan, kita bisa ada judgmental gitu Pak ya untuk mereka, karena mungkin kita udah 26 tahun gitu Pak, atau kita sudah lebih lama, rasa sabarnya pasti udah panjang, spektrumnya udah lebih luas. Jadi waktu lihat seseorang yang baru naik kayak gitu, dan alkitabiah banget bahwa memang kalau orang baru jadi Kristen atau baru memutuskan untuk benar-benar mau ikut Tuhan, itu memang nggak boleh dikasih kepemimpinan yang besar. Minimal dia bisa memimpin dirinya dan diproses dulu, Pak. Dan pelajaran kali ini nih tolong banyak, Pak ya. Dan nunggu banget, Pak, untuk ke depannya. Jadi apalagi nih kepemimpinan yang perlu dikoreksi dalam diri kita, termasuk saya pribadi. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih injeksi yang bagus ini dari Pak Edward. Iya, makanya saya katakan tadi, dalam alam pikir kita, ambisi itu konotasinya negatif. Padahal kalau kita kaji dalam konteks tata bahasa Indonesia, dikomparasi di Kamus Besar Bahasa Indonesia, ambisi adalah hasrat yang kuat untuk mencapai sesuatu.
Tergantung Bapak masuk di komunitas mana, kemudian dapat menjelaskan menggunakan kata itu, Pak. Begitu. Eh, Ya budaya kita kan selalu bahasa itu dia berkembang ya, dia berkembang. Kalau apa namanya seperti apa namanya bahasa orang Ambon parlente. Kalau parlente bisa konotasinya negatif sekali, ada biasa orangnya parlente biasa gitu. Itu hanya orang Ambon yang mengerti itu alam pikir parlente itu bagaimana parlente sekali, parlente biasa. Dalam konteks ambisi dan optimis, optimisi bicara di tataran pikiran, ambisi bicara tentang perilaku atau ambisius itu bicara perilaku, bagaimana how to reach his dream gitu, bagaimana menjangkau mimpinya. Jadi lagi-lagi berangkat dari mana kita bergaul dan menganalisis kata-kata itu. Itu bagi saya itu bicara soal diksi dan nomenklatur, tergantung berangkat dari mana kita melihat sisi itu. Ya, contoh, pencuri itu tidak bagus ya. Kata pencuri itu kan pencuri harus bertobat ya. Gimana kalau dia pencuri hati? Gitu. Jadi tergantung penggunaannya. Istri Pak Edward kan mencuri hatinya Pak Edward, betul enggak? Tergantung hati siapa yang dicuri juga, Pak. Nah, itu maksud saya. Istrinya Bapak eh, sebelum menikah ya kan, pasti curi dulu gitu. Nah, mencuri dosa, tapi kalau mencuri hati pasangan atau calon pasangan itu sah-sah saja. Saya kira itu permainan kata yang bisa kita kemudian selaraskan dalam alam berpikir kita. Terima kasih. Injeksi yang baik, Pak. Terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu mau berpandangan, silakan. Jadi Pak, kalau di Toba Pak, kalau kita bilang kita harus jadi pemimpin yang lembut. Marah-marah orang Pak. Padahal masuk lembut itu kan bagus Pak. Ya. Koras, ya. Saya bergaul dengan orang Batak sudah 21 tahun. 21 tahun. Jadi saya orang Maluku, campuran Manado, ada Chinese-nya, ada Sangernya, Halmaheranya. Jadi saya sudah lihat mempelajari watak orang Batak, orang Ambon, orang NTT, orang Papua, orang Jawa, orang Manado. Semuanya baik dengan kepelbagaian tiap-tiapnya. Gitu. Jadi Bapak bilang tadi, kalau di Toba sana jadi pemimpin yang lembut, konotasinya bisa berbeda. Ya gitu. Nggak boleh pemimpin, kenapa pemimpin lembut? Jangan begitulah, nanti kau diinjak-injak sama orang. Begitulah kata mereka. Ya, saya sama orang Batak, saya bergaul sama orang Batak, saya dipanggil petak. Saya dipanggil petak, katanya wajah saya lebar dan mirip orang Batak. Waktu saya bergaul dengan orang Manado, saya dipanggil tole. Saya bergaul dengan orang Ambon, panggil nyong karena logat saya. Saya dengan orang NTT, saya dipanggil ale. Ya, saya ini mirip-mirip bunglon lah, tergantung di mana saya bergaul. Ya, saya kira dalam konteks kepemimpinan, kita lihat siapa yang kita pimpin. Ya, kemana arah kita, bagaimana kita memimpin. Baik, saya kira jumpa kita hari ini di sesi pertama selesai Bapak Ibu. Kalau ada yang ngegantung atau ada yang belum bisa ini, nanti kita selesaikan urusan kita ini di Senin depan. Semoga tidak berhalangan dan saya melanjutkan sampai pada pertemuan ke-8. Atau kalau saya padatkan, bisa sampai ke-6 lah. Ya. Baik, terima kasih. Selamat malam semuanya. Saya kembalikan kepada Ketua Kelas. Terima kasih Terima Pak kasih Pak Tommy. Pak Dokter Tommy. Terima kasih buat tadi yang saya paling nyantol itu sebenarnya perkataan Bapak yang mengatakan ketika kita nggak bisa membentuk pemimpin berarti kita sendiri mungkin belum di batas itu. Jadi, saya pernah mendengar perkataan bahwa kita ini adalah ceilingnya, atapnya ya. Kalau kita sendiri nggak bisa membentuk orang berarti kita sendiri belum melewati atap itu. Kita belum terbentuk ya. Terima kasih Pak untuk nasihatnya, diskusinya ini seru banget ya. Nggak sabar Pak, kita akan dapat
dapat materi lagi, tapi jangan ada tugas Pak kalau bisa. Bercanda Pak, bercanda. Oke, baik Pak. Ya, bercanda saja biar rileks. Oke, saya minta yang paling semangat nih malam ini ya untuk kita berdoa, Pak Krisman ya. Silakan Pak Krisman. Sorry. Oke, thank you Pak Kelvin, thank you juga Pak dosen untuk pembelajarannya pada malam hari ini. Mari kita tutup di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini kami boleh belajar tentang kepemimpinan Bapak. Kami bersyukur tadi Pak dosen juga menjabarkan bagaimana sebagai pemimpin hal-hal apa yang kita juga bisa tahu dan bisa lihat sebagai pemimpin-pemimpin Kristen Tuhan yang benar Bapak. Bapak kiranya Engkau terus sertai setiap kami juga untuk bisa mengerti lewat pembelajaran ini, keyakinan kami juga diperdalam, perspektif kami tentang kepemimpinan juga nanti secara Kristen juga membantu kami menjadi pemimpin-pemimpin yang sesuai dengan kehendak Engkau Bapak. Terima kasih untuk setiap hal yang sudah dipelajari hari ini, serta juga Pak dosen di dalam setiap kegiatan, setiap pelayanan Bapak, kiranya Tuhan yang turut bercampur tangan dalam setiap kegiatan beliau. Terima kasih untuk hari ini, kami mau serahkan doa kami hanya ke dalam tangan Kau, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Selamat malam Bapak Ibu. Terima kasih Pak. Thank you. Terima kasih Pak dosen. Berkati semua. Terima kasih teman-teman semua. Dr. Terima Tommy. kasih Pak dosen. Pak Rudi, terima kasih semuanya. Izin Sampai live. jumpa Izin minggu live depan. ya. Izin live.